السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على حي على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan ibadah puasa. Ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu bidzalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, dia mengerjakan puasa dengan ikhlas, hanya berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka dengan satu hari puasanya. Allah jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bayangkan kalau seandainya dia berpuasa 2 hari. Bayangkan kalau seandainya dia berpuasa 3 hari. Ramadan 30 hari, 29 hari, 1 bulan lamanya. Bagaimana Allah menjauhkan hambanya ini dari api neraka? Sungguh puasa adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya hendaklah setiap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memudahkan kita untuk menjalani ibadah yang sangat mulia ini. Bahkan ibadah puasa disebutkan dalam hadis yang lain, tidak ada amalan yang dapat menandinginya. Datang salah seorang sahabat kepada Nabi SAW, meminta wasiat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, murni bi'amalin wa fi riwayah yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, perintahkan aku satu amalan. Dalam riwayat yang lain, amalan yang bisa dengannya aku masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan, alaika bis-shaum, hendaklah engkau berpuasa, fa innahu la mithlalah, karena tidak ada yang bisa menandingi ibadah puasa itu. Kemudian sahabat ini kembali mengulangi, mengajukan satu permohonan, perintahkan kepadaku satu amalan ya Rasulullah. Nabi mengatakan, alaika bis-shaum, hendaklah engkau berpuasa,
fa innahu la mithlalah, karena tidak ada yang dapat menandingi ibadah puasa itu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Oleh karenanya Allah mengatakan setiap amalan Bani Adam akan kembali kepada mereka sendiri kecuali puasa. Aku yang akan langsung membalasnya. Subhanallah. Betapa mulianya ibadah puasa ini. Akan tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan terkecoh dan jangan tertipu. Mulianya ibadah puasa ini bukan berarti seseorang aman dari segala keburukan yang pernah dia lakukan. Jangan nodai puasa dengan kezaliman. Jangan kita menghancurkan nilai pahala puasa dengan kezaliman. Ketahuilah ma'asyara muslimin, puasa ibadah yang sangat besar, ibadah yang sangat mulia. Tetapi apabila kita melakukan sebuah kezaliman, ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan, maka seseorang akan merugi karena akan hilang pahala puasa itu sendiri. Di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur tentang orang-orang yang akan bangkrut pada hari kiamat, hendaklah hadis ini selalu tersimpan dalam memori kita agar kita tidak berani melakukan kezaliman apapun, sekecil apapun, karena kezaliman akan mendatangkan kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat. Ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, berhati-hatilah kalian dari perbuatan zalim, karena kezaliman akan menjadi kegelapan bagi pelakunya di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya di hadapan para sahabatnya, atadruna mal muflis? Tahukah kalian apa hakikat kebangkrutan itu? Tahukah kalian apa definisi kebangkrutan? Para sahabat spontan mengatakan, man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah mereka yang tidak punya dirham, yang tidak punya harta, yang tidak punya perbendaharaan. Inilah jawaban sahabat spontan, memberikan satu respon dari jawaban atas pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam tentang hakikat orang-orang yang bangkrut. Ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut kelak dari umatku pada hari kiamat. Al-muflisu min ummati yaumal qiyamah, orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat dari umatku, man ya'ti bi salatin, mereka adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, wa siyamin, datang menghadap Allah membawa pahala puasa, wa zakatin, dan dia datang menghadap Allah membawa pahala zakat. Dia datang menghadap Allah dengan pahala kebaikan, ketaatan, amal saleh, salat, puasa, zakat dan yang lainnya. Wa ya'ti wa qad syatama hada, ternyata di sisi lain dia tidak datang dengan kebaikan-kebaikan itu saja. Dia juga datang dengan kezaliman-kezaliman yang lain. Dia datang menghadap Allah dengan dosa pernah mencaci, mencela, menghina saudaranya. Wa qadhafa hadha, dia datang menghadap Allah dengan membawa dosa, pernah melakukan satu kedustaan, menuduh saudaranya dengan tuduhan yang tidak benar. Wa akala mala hadha, dia memakan harta saudaranya, mencuri, korupsi, mengambil hak milik orang lain dan lain sebagainya. Subhanallah. Wa daraba hadha wa safaka dama hadha, dia datang menghadap Allah dengan kezaliman lain, memukul, mengganggu saudaranya, bahkan menumpahkan darah saudaranya, membunuh. Wal iyadzu billah. Apa yang akan diperbuat oleh Allah Azza wa Jalla, saudaraku yang dimuliakan Allah? Allah akan mengadili hambanya ini dengan keadilan yang belum pernah ada di muka bumi.
keadilan yang seadil-adilnya, yang langsung Allah yang menyidang hambanya, tanpa ada pengacara dan pembela dan penuntut dan yang semacamnya. Keadilan yang Allah tahu persis apa kesalahan dia, apa kebaikan dia. Tidak ada yang tertutupi, tidak ada yang dirahasiakan. Allah Maha mengetahui segalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil pahala puasa dia. Allah akan mengambil pahala salat dia. Allah akan mengambil pahala zakatnya dia. Allah akan mengambil pahala umrahnya dia. Allah akan mengambil pahala hajinya dia. Allah akan mengambil pahala bacaan Qur'annya dia. Allah akan mengambil pahala ketaatan yang pernah dia lakukan. Dan Allah akan berikan pahala itu kepada orang yang pernah dia zalimi. Subhanallah. Orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia ambil hartanya, orang yang belum pernah dia tunaikan hak-hak saudaranya. Begitu cara Allah mengadili hambanya yang berbuat kezaliman. Pahala akan menjadi nilai tukarnya. Habislah pahala dia di kala itu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, apabila pahalanya telah habis sedangkan kezalimannya belum selesai, kezalimannya masih menumpuk, kezalimannya masih banyak, perkaranya belum selesai, dosanya masih banyak, kezalimannya masih banyak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengambil dosa-dosa orang yang pernah dia zalimi di dunia. Allah akan mengambil dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti di dunia. Allah akan ambil dosa-dosa orang yang pernah dia tumpahkan darahnya semasa di dunia. Dan Allah ambil dosa-dosa itu, Allah pindahkan kepada dia. Subhanallah. Habis pahalanya, dosanya yang semakin bertambah. Maka apa yang terjadi ma'asyul muslimin? Allah Subhanahu wa ta'ala mencampakkan dia ke dalam api neraka. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan hancurkan pahala puasa Anda dengan kezaliman. Jangan nodai puasa Anda dengan kezaliman. Jangan hancurkan pahala salat malam Anda dengan kezaliman. Jangan Anda rusak ketaatan setiap ibadah yang Anda telah kerjakan dengan kezaliman. Segera Anda selesaikan di dunia ini semua kezaliman yang pernah Anda lakukan, selesaikan. Jangan menunggu hari kiamat, hari pembalasan, karena seseorang akan menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, man kanat indahu madlamah li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang masih memiliki kezaliman terhadap saudaranya, dia pernah menjatuhkan reputasi saudaranya, dia pernah menghancurkan kehormatan saudaranya, dia pernah merusak kepribadian saudaranya, dia pernah mengambil milik saudaranya, falyatahallalhu minhu al-yawm. Silakan dia mencari penghalalan hari ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla an la yakuna dinar wala dirham. Sebelum tiba masanya tak ada lagi manfaat dinar dan dirham pada hari kiamat. In kanat lahu min amalin salih ukhidha minhu biqadri madlamatih. Apabila dia memiliki amalan salih, maka akan diambil amalan saleh itu sesuai dengan kadar kezalimannya. Fa in lam takun lahu hasanat. Kalau ternyata dia tak punya amal saleh, tidak ada pahala, maka dosa-dosa saudaranya yang akan dipindah kepada dia. Ukhidha min khataya sahibihi fahumila alaih. Maka dosa-dosa saudaranya yang akan Allah pindahkan kepada dia. Subhanallah. Ma'asyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, silahkan kita mengevaluasi diri.
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum datangnya satu masa di mana Allah yang akan langsung menghisab kita. Silakan kita lihat mana kezaliman yang belum saya selesaikan, mana hak-hak orang lain yang belum saya tunaikan, mana hutang-hutang yang belum saya bayar. Bayar segera. Karena di antara kezaliman adalah menunda-nunda pelunasan hutang padahal dia mampu. Rasulullah SAW mengatakan matlul ghaniyyi zulmun. Menunda, mengulur-ulur pelunasan hutang adalah tindak kezaliman. Jangan hanya gara-gara hutang habis pahala puasa Anda. Jangan hanya gara-gara hutang habis pahala puasa Anda. Jangan hanya karena perkara yang kecil habis pahala puasa kita. Jangan pernah meremehkan kezaliman sekecil apapun, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Terkadang kita menganggap kezaliman itu kecil, tetapi di mata Allah bisa membinasakan seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ada seseorang yang pernah membantu beliau dalam urusan mengangkat barang-barang beliau, mengabdi, mengangkat semua barang-barang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bernama Kirkirah. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kana rajul yuqalu lahu Kirkirah. Dahulu ada seseorang yang bernama Kirkirah, yahmil ala thaqalin Nabi SAW. Orang ini tugasnya membawa barang-barang bawaan Nabi SAW. Apabila telah selesai peperangan, dia yang bantu membawa barang-barang harta rampasan perang itu. Ketika dia mati, Nabi mengatakan huwa finnar. Nabi mengatakan dia termasuk penghuni neraka. Para sahabat kaget mendengarkan itu. Para sahabat mengetahui dia adalah orang yang baik. Para sahabat mengetahui dia adalah orang yang sangat berjasa. Dia membantu Nabi, berkhidmat kepada Nabi, membawa barang-barang bawaan, membawa harta rampasan perang. Bagaimana mungkin Nabi mengatakan huwa finnar? Dia termasuk penghuni neraka. Fanadharu yadhhabuna ilaih. Maka para sahabat bersegera mendatangi seseorang yang bernama Kirkirah ini. Mereka segera mendatangi orang yang dikabarkan oleh Nabi SAW penghuni neraka. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Ternyata didapati orang ini mengambil satu pakaian sebelum harta rampasan perang dibagi oleh Nabi SAW. Dia hanya mengambil satu pakaian. Dia mengambil aba'ah sebelum harta rampasan perang dibagi oleh Nabi. Dia mengambil duluan, mencuri satu pakaian helai. Bagaimana mereka yang mengambil miliaran, triliunan, korupsi dan yang semacam? Apakah mereka merasa aman dengan kezaliman itu? Apakah kezaliman dianggap kecil oleh mereka? Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah memandang remeh setiap kezaliman itu. Yang belum menyelesaikan hak-hak saudaranya segera selesaikan. Yang pernah berhutang 1.000, 2.000 di kantin segera bayar. Sebelum datang satu hari di mana tak lagi bermanfaat dinar dan dirham itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari hari penyesalan, hari kiamat. Hari di mana setiap manusia akan menyesal. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memberikan peringatan kepada manusia. Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin. Berikan peringatan kepada manusia dengan hari penyesalan di mana manusia banyak lalai darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita, perlindungan kepada kita dari hari kebangkrutan di hari kiamat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah al-mun'im ala khalqihi al-mutafaddil bi ihsanihi wa karamihi. Wa huwa alladhi khalaqana wa awjadana wa razaqana wa ahyana wa amatana wa ilayhi an-nusyur. Kaum muslimin, saudaraku yang saya muliakan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang sangat istimewa yang saat ini sedang berada dalam kehidupan kita. Hendaklah kita benar-benar memuliakan bulan Ramadan, jauhkan segala bentuk kezaliman, jangan pernah melukai siapapun, menyakiti siapapun, berusaha dan berlindunglah kepada Allah dari setiap kezaliman yang mungkin tak kita sadari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah setiap keluar rumah. Beliau meminta kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan zalim. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa rafa'a tarafahu ila sama." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari rumahku sekalipun, melainkan beliau selalu mengangkat pandangannya ke arah langit dan beliau berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udhlama aw ajhala aw yujhal alayya. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW tak pernah keluar dari rumahku sekalipun, melainkan beliau selalu mengangkat pandangannya ke arah langit. Beliau berdoa meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan dan disesatkan oleh siapapun. Au azilla au uzalla, dan aku berlindung kepadamu dari menggelincirkan dan digelincirkan oleh siapapun. Au azlima au udhlama, dan aku berlindung kepadamu dari menzalimi atau dizalimi oleh siapapun. Au ajhala au yujhal alayya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari membodohi dan dibodoh-bodohi oleh siapapun. Ini termasuk di antara doa yang rutin Nabi lakukan, Nabi baca, Nabi minta setiap keluar dari rumahnya, sebagaimana penuturan istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang menunjukkan betapa takutnya Nabi menzalimi siapapun. Sampai-sampai beliau berdoa meminta agar dijauhkan, dilindungi dari menzalimi atau dizalimi. Sudahkah kita khawatir dari perbuatan zalim, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah? Terkadang kita menganggap diri kita tak berbuat zalim, tetapi ada hal-hal yang tanpa kita sengaja kita telah melukai hati saudara kita. Oleh karenanya, hendaklah setiap kita bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijauhi dari setiap bentuk kezaliman, karena kezaliman akan datang sebagai kegelapan untuk dia pada hari kiamat. Jauhi setiap kezaliman, memakan harta orang lain yang bukan hak milik dia, karena Nabi SAW mengkhabarkan akan datang satu masa, akan datang satu zaman di mana manusia tak lagi memperdulikan hasil pendapatannya, apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halal aw min haram. Akan datang satu masa, kata Nabi SAW, di mana manusia tak lagi peduli, tak lagi memperhatikan hasil pendapatannya, apakah dari hasil yang halal atau dari hasil yang haram. Subhanallah, seakan-akan apa yang Nabi sebutkan itu telah terjadi di zaman kita saat ini. Betapa banyak manusia yang tak peduli menzalimi orang lain atau tidak, membuat curang, mengurangi takaran dan timbangan menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap tidak ada hal yang memberatkan kelak untuk dia nanti pada hari kiamat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ibadah puasa kita, menyelamatkan ibadah salat kita, menyelamatkan seluruh amalan saleh kita dari hal-hal yang bisa menodainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ibadah dan kebaikan ketaatan yang kita perbuat selama di dunia
dari hal-hal yang bisa menghancurkannya dan meluluh lantakkannya. Hanya kepada Allah kita berharap dan hanya kepadanya kita mengadu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة